Halo, perkenalkan nama saya Faris Rangga Dwinata dengan nomor induk mahasiswa 0581544489, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka. Jadi pada video kali ini saya akan membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java yang menerapkan dua konsep dasar pemrograman, yaitu operator dan statement if. Studi kasusnya adalah program perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan karyawan, ditambah komponen tunjangan lembur jika karyawan tersebut memiliki bekerja melebihi jam normal. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama kita akan buat file Java-nya terlebih dahulu dengan nama gaji karyawan .java. Kemudian kita akan bikin kerangkanya terlebih dahulu, yaitu import java scanner. Setelah itu kita akan panggil kelasnya, dan kelas ini nanti harus sesuai dengan nama file Java-nya ya. Oke, kemudian di dalam kelas gaji karyawan ini, dalam kelas Java-nya, saya akan buat main method sebagai titik awal untuk eksekusi programnya. Void main string. Oke. Setelah itu saya akan panggil scanner dari package Java util di atas untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Scanner ada kesalahan. Harusnya scanner dulu ya. Scanner koma. Oke. Baru di sini saya akan membuat inputannya terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk nanti input golongan karyawannya. Di sini sistem out dan line. Kutip masukkan golongan karyawan ada A, B, dan C ya. Titik 2. Oke, jangan lupa titik komanya di akhir, dan tipe data string untuk variabel golongan ini. Scanner next. Nah,
Nah, jadi to uppercase ini nanti fungsinya adalah ketika yang diinputkan itu mau hurufnya besar atau kecil, maka akan otomatis yang dihasilkan di outputnya nanti otomatis hurufnya besar. Yang kedua, ini adalah input untuk memasukkan jam lembur. Line kutip masukkan jam lembur 0 jika tidak lembur. Oke, titik koma. Setelah itu kita akan menggunakan tipe data integer untuk jam lemburnya. Lalu setelah itu saya akan deklarasikan dulu 3 variabel yang memakai tipe datanya itu double. Jadi yang pertama ada double gaji pokok, kemudian ada gaji lembur, satu lagi itu total gaji. Di sini kita inisialisasi dengan 0 ya. Jadi kenapa diinisialisasi dengan 0 ini, maka supaya nanti nggak ada error ketika programnya dikompilasi, meskipun nanti nilainya akan diisi ulang sama logika if-nya. Inisialisasi ini itu nanti bikin programnya lebih aman dan bersih gitu ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke inti logika programnya, yaitu bagian if-nya. Di sini if golongan equals kutip A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Oke, jadi kenapa saya memakai equals daripada operator sama dengan ya di string itu, karena kalau di Java operator yang sama dengannya 2 itu pada string hanya membandingkan referensi memorinya saja, bukan isi nilainya, sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang tidak akurat. Jadi maka metode equals inilah yang benar-benar nanti membandingkan isi teksnya begitu. Oke, kemudian sebentar, ini harus di sini. Nah, else if golongan equals atau sama dengan B
maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Oke. Kemudian kita else if lagi. Jika golongan equals C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Oke. Lalu di terakhir ini else print line golongan tidak valid program dihentikan. Scanner close. Oke. Jadi di bagian else ini, jika nanti tidak ada inputan sesuai dengan logika if di atas, maka program akan mencetak ini golongan tidak valid, program dihentikan, kemudian akan menutup inputnya ini dan menghentikan eksekusinya supaya nanti tidak lanjut ke perhitungan berikutnya dengan data yang salah seperti itu. Kemudian di sini kita akan if atau jika, perhitungan if untuk menentukan gaji lemburnya berdasarkan jam lembur. Di sini if jam lembur sama dengan 1 ya, maka gaji lembur sama dengan 0,30 atau 30% ya, dikali bintang dikali gaji pokok. Sebaliknya else if jika jam lembur sama dengan 2, maka gaji lemburnya adalah 0,32 atau 32% dikali gaji pokok. Oke. Kemudian ini kita copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, sini kita ganti 3, kemudian di sininya 34, di sini 36, dan di sininya 38. 4. Oke, jadi jika jam ini 3, ini 4, baru ini 5 ya. Oke, jadi jika jam lemburnya sama dengan 3, maka gajinya itu 34% dikali dengan gaji pokoknya.
Sebaliknya, jika jam lemburnya itu 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dikali gaji pokok. Dan jika gaji lemburnya adalah 5 jam, kalau untuk 5 ini lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau gaji jam lemburnya itu lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dikali gaji pokok. Kemudian else lagi di sini gaji lembur sama dengan 0. Oke. Ini adalah kalau tidak diisikan antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka otomatis gaji lemburnya 0 karena memang tidak ada jam lemburnya, begitu ya. Oke, setelah dengan if selesai, kita akan menghitung total gajinya dengan cara kita buat di sini total gaji sama dengan gaji pokok dikali gaji lembur titik koma. Oke. Setelah itu kita akan tampilkan hasilnya nanti ke layar menggunakan seperti biasa sistem outprint line. Jadi nanti saya akan menggunakan string format ya, dengan format persen, koma, titik off, agar nanti angkanya yang ditampilkan itu memiliki pemisah ribuan, supaya outputnya nanti lebih enak dibaca, lebih mudah dibaca, terutama kalau nanti angkanya jutaan. Oke, jadi langsung di sini sistem line ini supaya lebih kelihatan lebih rapih aja sih ya. Dan sistem ini kita rapihkan dulu supaya di tengah. Oke, titik koma, kemudian kita kopasin ini. Oke, dan sistem sini untuk menampilkan output dari golongan, kemudian titik 2 ditambah dari variabel golongan yang kita buat di atas tadi, titik koma, kemudian sistem jam lembur gaji pokok dulu ya. Oke, golongannya berapa? Oh ya, gaji pokok sini kita RT, lalu kemudian ditambah string formatnya,
persen koma titik 0f ya, bukan off tapi 0f. Kemudian gaji pokok. Oke. Lalu di sini bawahnya itu untuk jam lemburnya terlebih dahulu. Jam lemburnya apakah ada jam lembur atau tidak, untuk penyebutannya nanti. Jam lembur plus jam lembur tambah, kita tambahkan lagi teksnya, jam di sini. Oke. Lalu bawahnya ini adalah gajinya ya, gaji lemburnya. Ini kita copy paste yang gaji pokok, kemudian ganti ininya ke lembur, ininya gaji lembur. Oke. Lalu bawahnya kita kasih ini ya, biar kelihatan lebih rapih. Apa ini aja. Oke. Lalu kita kasih penutupnya biar lebih enak dilihat aja gitu ya. Oke, lalu kita rapihkan sedikit. Oke, titik koma. Setelah itu terakhir adalah untuk menutup inputnya. Scanner plus titik koma. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan programnya. Main method found in the file. Oh, ini salah. Terus next. Oke. Please define. Oh, stringnya. S-nya itu harusnya besar ya. Sorry, ada kesalahan. Kita coba running. Ada error di syntax variable character input. Oh, ini kurang ln. Plain line. Set. Value of local variable gaji is not used. 16. Gaji is not used. Oke, jadi ada kesalahan di sini ya teman-teman. Ininya belum saya ganti, harusnya ini adalah total gaji. Supaya total gajinya tadi itu bisa digunakan, karena tadi sebelumnya not use ya, tidak digunakan, jadi ada problem. Kita akan coba running lagi. Oke, sudah bisa ya.
kita akan coba beberapa cara. Yang pertama yaitu inputan golongannya adalah B, kemudian jam lemburnya 3. Nah, di sini golongan B gaji pokok 6.500.000, jam lemburnya 3 jam, totalnya 4.300.000. Oh, ini ada kesalahan di sininya, nolnya terlalu banyak ya. Oke, jadi ada yang kurang ya teman-teman, yaitu untuk output total penghasilannya. Kita tambahkan dulu untuk total penghasilan, sistem out line total penghasilan. Tambah plus string format seperti biasa. Persen koma titik 0 of baru total gajinya itu di sini ya. Ini benar, harusnya tadi sesuai gaji lembur, jadi hanya ada kurangan di output hasilnya saja. Oke, kalau begitu kita coba running lagi. Oke. Oh, titik komanya belum ya, lupa. Koma, kemudian kalau ada kekurangan kita coba lagi. Syntax error on token total gaji, delete this token. Oh ya, jadi perlu komanya ya, lupa. Oke, baik, seharusnya sudah aman sekarang. Kita coba running. Nah, oke, bisa ya. Di sini kita coba lagi, yaitu golongannya adalah B, jam lemburnya itu 3. 13.365.000. Oke, jadi kenapa tadi nilainya terlalu besar, karena ininya dikali ya, seharusnya itu dijumlahkan. Kita coba running lagi. Nah, tadi ini kenapa hasilnya bisa sebanyak ini, karena karena di sini tadi itu kita pakai kali ya, pakai bintang, harusnya itu dijumlahkan. Oke, kita coba lagi. Golongannya B, jam lemburnya 3. Golongan B gaji pokok 6.500.000, jam lembur 3 jam, gaji lembur 2.210.000, total penghasilan 14. Oh, jadi
Oke, sudah benar ya. Kemudian kita akan coba lagi yang skenario kedua. Golongan A jam lemburnya 5 misalkan 1.500.000, gaji pokok 5 juta, total 6.900.000. Oke, betul ya. Jadi programnya sudah berjalan dengan benar untuk semua skenario yang diuji. Sebagai kesimpulannya, dalam program ini itu ada dua konsep yang diminta yang sudah diterapkan secara bersamaan ya, yaitu operator yang digunakan untuk proses perbandingan nilai pada kondisi if, serta perhitungan matematis gaji lembur dan total penghasilan. Kemudian ada if yang digunakan untuk mengontrol alur logika program berdasarkan input golongan dan jam lembur yang dimasukkan pengguna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.